perkenalkan nama saya Perawati Manurung, NIM 21201313200013 dengan tugas mata kuliah Desain dan Asesmen Pembelajaran Anak Usia Dini. Dan saya Prodi Pascasarjana Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan menjelaskan tentang alat penilaian pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penilaian. Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Penilaian kegiatan belajar dipaut menggunakan pendekatan penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, sikap, spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Penilaian dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, menyeluruh, yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Di sini juga ada aspek penilaian. Aspek penilaian yang dinilai oleh pendidik mencakup semua program pengembangan yang ada dalam kompetensi dasar atau KD yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Yang pertama ada segi religius, segi sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Tahap penilaian itu mencakup observasi, pencatatan, yaitu catatan harian, catatan anekdot, hasil karya anak, dan juga pengelolaan hasil belajar, checklist dan analisis, juga pengarsipan portofolio dan pelaporan. Adapun tujuan penilaian, yang pertama mengetahui tumbuh kembang anak selama mengikuti program. Yang kedua, umpan balik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, dasar untuk optimalkan fisik dan psikis dengan memberi kegiatan yang sesuai minat dan kebutuhan anak. Yang keempat, memberi informasi kepada orang tua agar mampu menjadi tim bagi pendidik dalam melaksanakan pendidikan di rumah. Di sini juga ada fungsi penilaian. Yang pertama untuk memantau kemajuan belajar, yang kedua untuk memantau hasil belajar dan perbaikan hasil kegiatan belajar anak secara berkesinambungan. Adapun juga manfaat penilaiannya bagi anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua bagi orang tua saling mendukung dan membuat keputusan bersama. Yang ketiga bagi guru paham rencana dan dukungan yang sesuai. Adapun ciri-ciri penilaian yang baik, yaitu yang pertama mengandung pemahaman yang penting tentang perkembangan anak, yang kedua terhubung dengan kurikulum, yang ketiga sesuai dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diukur, yang keempat menghargai keberagaman dari kemampuan anak, yang kelima tidak menghabiskan waktu. Di sini adapun prinsip penilaian, yang pertama mendidik, berkesinambungan, objektif, akuntabel, transparan, sistematis, menyeluruh dan bermakna. Di sini juga ada teknik penilaian, ada 6. Yang pertama lembar observasi, portofolio, catatan anekdot, checklist, hasil karya dan unjuk kerja. Di sini saya akan menjelaskan saya ambil tentang catatan anekdot. Yang saya ingin jelaskan tentang catatan anekdot yaitu merupakan alat perekam observasi secara berkala terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang penting yang melukiskan perilaku anak yang terjadi tidak umum atau kejadian khusus yang diuraikan dalam bentuk pernyataan singkat dan objektif. Adapun juga karakteristik catatan anekdot, yang pertama catatan sederhana tentang perilaku tertentu atau tidak biasa. Yang kedua, dalam banyak kasus menggambarkan interaksi anak dengan orang dewasa dan anak dengan material. Yang ketiga, sebagai hasil dari pengamatan secara langsung. Yang keempat, memberikan konteks dari munculnya perilaku tersebut. Yang kelima, akurat dan spesifik. Adapun tujuan catatan anekdot yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dapat memperkuat pemahaman guru terhadap setiap anak sebagai suatu pola atau munculnya profil anak. Habis itu yang kedua, perubahan perilaku yang muncul dan dikumpulkan dalam portofolio memberikan usul untuk rencana pengamatan selanjutnya
rencana pembelajaran dan pertemuan orang tua. Yang ketiga, catatan anekdot dapat menangkap kekayaan dan kompleksitas pada anak, berinteraksi dengan sesama anak dan dengan material. Adapun tips-tips untuk kita ingin catatan anekdot tersebut, yaitu simpan kertas atau kartu itu ke dalam kantong, buat coretan catatan singkat dalam secari kertas atau kartu, tulis satu kata sebagai pengingat atau frasa singkat tentang peristiwa itu. Ini akan dapat menolong saat menuliskan catatan anekdot setelah anak-anak pulang. Yang menjelaskan tentang contoh catatan anekdot, misalkan nama anak Andika, tanggal dan waktu, tanggal 1 April 2022 pukul 8.45, tempat area membaca, peristiwa dan perilakunya. Andika duduk sebelah Dewi di dekat meja. Dewi menyapa Andika, "Hai Andika, hai Andika, mau baca buku sama aku?" Andika berkata bahwa dia tidak bisa membaca. Dewi menjawab, "Kita lihat gambarnya saja." Habis itu contoh catatan anekdot yang kedua, yaitu dengan nama anak Wisnu, tanggal dan waktunya tanggal 1 April pukul 8.15, tempat area outdoor, peristiwa dan perilakunya. Tony mengambil satu dahan tanaman yang terletak di pojok taman. Wisnu mengikuti Tony dan menarik dahan itu sambil dibawa lari berkeliling tanaman. Wisnu lalu menaiki dahan itu sambil bergerak melompat-lompat mengelilingi taman. Adapun contoh kegiatan catatan anekdot seperti yang ada dijelaskan bahwa usia atau kelas 5 tahun TKB pada tanggal 1 April 2022 pada pukul 9, nama anak Orlandona. Di sini di catatannya gambar aktivitas anaknya, catatan peristiwa atau perilakunya. Dona menggunting dengan menggunakan 3 jari. Ia menggunting di luar garis bergambar kepala, badan, dan kaki. Ia tersenyum sambil mengatakan, "Ini gambar ayahku." Habis itu yang contoh kedua, analisis penilaian catatan anekdot. Ada aktivitas atau hasil karya anak seperti yang ada pada gambar. Catatan gurunya, huruf-huruf belum terangkai. Analisis KD-nya 3.12 sampai ada 4.12, mengenal suara huruf awal dari nama benda di sekitarnya. Ada juga catatan guru, gambar kepala, tangan, dan kaki tanpa badan. Analisis KD-nya 3.3, 4.3, tampilan menggunakan tangan kanan kiri dalam berbagai aktivitas. Ada juga catatan gurunya warna biru, hijau, dan merah. Analisis KD-nya 3.6, 4.6, mengklasifikasikan benda berdasarkan 3 variabel warna, bentuk, dan ukuran. Ada juga catatan gurunya gambar mama, papa, anak, dan adik berdasarkan cerita anak. Analisis KD-nya 3.7, 4.7, menyebutkan nama anggota keluarga dan teman serta ciri-ciri khusus. Terima kasih penjelasan dari saya tentang catatan anekdot. Sekian penjelasan dari saya tentang catatan anekdot yang saya ambil. Terima kasih.